dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan fatwa tentang aliran menyimpang Pansuri Rahman. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud aliran menyimpang adalah beberapa materi pengajian Pansuri Rahman di Banjarmasin dan negara Kalimantan Selatan yang dinilai bertentangan dengan aspek akidah, tasawuf, ilmu tafsir dan ilmu hadis menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perspektif sosial budaya. 2. Penyimpangan atau kesesatan beberapa materi pengajian Pansuri Rahman didasarkan atas kriteria penilaian aliran sesat menurut hasil rapat kerja nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 2007. Kedua, ketentuan umum. Materi-materi pengajian Pansuri Rahman yang sudah diteliti Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporan asesmen tahun 2024 setidaknya mengandung 2 dari 10 kriteria aliran sesat versi Rakernas MUI tahun 2007, yaitu A. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i dalam kurung Al-Quran dan hadis. B. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 2. Materi pengajian sesat yang dimaksud meliputi A. Berkeyakinan bahwa Allah adalah hamba dan sebaliknya hamba adalah Allah. Allah adanya pada hamba dan hamba adanya pada Allah. B. Berkeyakinan bahwa Muhammad adalah manifestasi dari Tuhan, maujud menjadi diri dalam kurung hamba, diri adalah wujud Tuhan. C. Berkeyakinan bahwa insan dalam kurung Adam dan alam semesta merupakan wujud Muhammad adalah perwujudan nur Allah. D. Berkeyakinan bahwa sebenarnya makhluk tidak ada, yang ada adalah zat Allah. E. Berkeyakinan bahwa wujud Allah itu nampak tidak tersembunyi dalam kurung sir. F. Berkeyakinan kolbu, hati dan ruh adalah satu wujud. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur, nur menjadi sekalian ruh, ruh pada sekalian diri yang merupakan kenyataan Tuhan. G. Berkeyakinan bahwa Tuhan dan makhluk adalah esa dalam kurung satu kesatuan. B. Hakikat ketuhanan adalah diri yang batin dan hakikat diri yang zahir adalah rupa Muhammad, ruh jasad sempurna bernama insan. I. Allah itu badanku, Rasul rasaku, dan Muhammad cahayaku. Kita adalah tubuh Tuhan. Allah berbentuk diri kita. Rasa adalah ruh, ruh tidak lain adalah Nur Muhammad, Nur Muhammad adalah Nur Tuhan juga. Diri dan alam semesta adalah wujud Nur Muhammad. Dimensi yang zahir adalah Muhammad dan yang batin adalah Allah. Semuanya pada diri kita. C. Nur merupakan rahasia Tuhan dan Nur adalah diri Tuhan. Nur tercipta dari zat Tuhan dan Nur tercipta alam, dari Nur tercipta alam semesta, hamba kenyataan Tuhan. K. Sebelum menyebut Tuhan, sebelum memuji Tuhan, sebelum menyembah Tuhan, kenali dulu. Berzikir la ilaha illallah, banyak berdusta dalam kurung berbohong karena tidak kenal. L. Begitu Tuhan menyatakan dirinya bersama Nur, maka Tuhan bernama Allah. Allah adalah Nur, karena Nur menjadi alam. Ketika Nur menjadi alam, maka sempurna bernama Muhammad. Alam semesta adalah wujud Muhammad. M. Allah hanya sekedar nama, wujudnya Muhammad, rupanya insan. Muhammad sebenarnya wujud Allah. Inilah hakikat Esa. N. Nur Muhammad atau dan Nur Tuhan Esa. Nur Muhammad adalah ruh pada diri manusia dan alam semesta. O. Makhluk hanyalah kata-kata. Maha suci Tuhan menjadi sesuatu dalam kurung makhluk, tidak ada wujud yang lain. P. Allah adalah Nur Muhammad dan Rasulullah adalah Nur Muhammad juga. Ini adalah rahasia zat Allah. Q. Yang awal adalah Nur Muhammad, yang akhir adalah Nur Muhammad, yang zahir adalah Nur Muhammad, dan yang batin adalah Nur Muhammad. R. Nur Muhammad bersifat qadim azali. S. Ruh tidak diciptakan, tidak mati dan bukan kembali. T. Nur Muhammad dijadikan dari zat Allah. U. Rahasia zat Allah pada nafas.
Inilah sebenarnya Allah Ta'ala. 3. Apabila seorang muslim meyakini materi-materi pengajian di atas, maka ia wajib segera bertobat dengan kembali kepada pemahaman yang benar serta melafalkan 2 kalimat syahadat. Ketiga, rekomendasi. 1. MUI Kota Banjarmasin dan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan membantu MUI Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pendekatan dan edukasi kepada Pansuri Rahman dan Nafiah dengan memberikan pembinaan dan tausiah guna memberikan kesadaran kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang lurus dalam kurung rujuk ilal haq. 2. Para alim ulama, tokoh agama dan ormas Islam khususnya yang tergabung dalam kepengurusan MUI provinsi dan kabupaten kota agar ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan fatwa ini kepada kaum muslimin melalui khutbah-khutbah, ceramah-ceramah dan kajian-kajian agama, terutama di kantong-kantong dalam kurung daerah penyebaran aliran menyimpang tersebut. 3. Pengawas aliran kepercayaan masyarakat, Kejaksaan Negeri, Kementerian Agama, dan stakeholder terkait diharapkan dapat mendukung fatwa dan kebijakan Majelis Ulama Indonesia baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. 4. Ketentuan penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim khususnya yang berdomisili di Kota Banjarmasin dan Hulu Sungai Selatan dan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan serta semua pihak yang memerlukan dapat mengetahui fatwa ini, dihimbau kepada masyarakat untuk menyebarluaskan. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 27 Rabiul Awal 1446 Hijriah, 1 Oktober 2024 Masehi, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Komisi Fatwa, Ketua Profesor Dr. Haji Fathur Rahman Azhari MAG, Sekretaris Dr. Fathur Rahman Ghazali LCMH, mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua Umum Kiai Haji Husin Nafarin LCMA, Ketua Bidang Fatwa Kiai Haji Abdul Somad Sulaiman LC, Sekretaris Umum Haji Nasrullah AR SPDI SHMH. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblati. Ujungnya lillahi ta'ala pula. Tahulah lillahi ta'ala nenek. Jabian karena Allah Ta'ala. Allah itu batin, Muhammad rupa roh. Ta'ala itu dirinya Muhammad rupa jasad. Berarti roh jasad kita Allah Ta'ala. Itu wujud. Sedangkan ruh jasad kita dari mana? Ruh kita dari nur Tuhan, jasad kita dari nur Muhammad. Sedangkan jasad yang dari nur Muhammad itu dari nur Tuhan, asal Tuhan. Itu bujur lillahi ta'ala. Jangan nyambatnya bisa. Nyambat aja lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Apa gerang Allah Ta'ala nenek? Allah itu bin Muhammad rupa ruh. Ta'ala itu johirnya Muhammad rupa jasad. Berarti ruh jasad kita Allah Ta'ala. Berarti johir batin kita Allah Ta'ala. Kenapa bisa begitu? Ulun jelaskan lagi. Ruh kita yang disebut batin Muhammad itu dari nur Tuhan. Jasad kita nanti padakan johirnya Muhammad itu dari nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad yakni jasad kita, yakni johirnya Muhammad itu dari nur Tuhan. Asa ada? Berarti roh jasad asa, johir batin juga asa. Sedangkan nur Tuhan salawan Tuhan. Aku jatuhan nang mbak aku lain ikam. Allah menghendaki siapa yang dimuliakan dan siapa pula yang dihinakan. Kalau yang dipilih Sayyidina Abdullah, semua orang sudah pada tahu. Bakal nantinya sebagai orang tua ayah Nabi.
Kalau yang dipilih Sayyidatuna Aminah sebagai ibunda Nabi juga orang sudah tahu. Di balik itu apa rahasianya? Yang berhak mengandung nurnya Rasulullah ini cuman Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Perhatikan, ini bagian nang Tuhan. Lah, jangan cuman tahu cerita itu saja. Karena pian dari sejak kecil sudah hafal. Jelas? Kenapa rahasianya yang mengandung nurnya Rasulullah Abdullah? Begini, Pak, Bu, Abdullah itu artinya hamba Allah. Nur itu Pak Ai, nur itu jadi ruh dan jadi jasad. Karena nur Rasulullah itulah jadi ruh kita dan jadi jasad kita. Sedangkan insan, nah ini bagian nang Tuhan naik. Nyai kam kada bab ning ini kada paham dosa diterima. Kada paham jika. Padahal kamu tadi membaca tentang nur itu. Mana tadi? Hadisnya Jabir lah, Sayyidina Jabir. Innallaha khalaqa qabla al-asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sesungguhnya yang mula-mula Allah jadikan sebelum segala sesuatu dijadikan, yakni nurnya Rasulullah yang terbit daripada nur Tuhannya. Artinya begini Pak Bu, saat Tuhan ingin dia dikenal, dia nyatakan dirinya dalam rupa nur. Nah nur ini nur Tuhan. Kemudian nur Tuhan ini menjadi sekalian ruh, otomatis bernama Nur Muhammad. Lalu ruh yang bernama Nur Muhammad ini menjadi semesta alam. Boleh Pak? Seluruh alam semesta ini terbit daripada nurnya Rasulullah. Sedangkan nurnya Rasulullah terbit daripada nur Tuhannya. Dan nur Tuhan itu asa dengan Tuhan. Nah sekarang ke diri, ruh kita daripada nur Tuhan, jasad kita daripada nur Muhammad. Sedangkan nur Muhammad itu daripada nur Tuhan juga. Asa sudah? Asa. Dan yang dikatakan sebenar-benar manusia, ingat, kita harus tahu. Jangan cuma tahu bahwa kita manusia. Siapa manusia? Sebenar-benarnya kenapa dikatakan manusia? Hanya dikatakan manusia, hanya dikatakan insan apabila terdiri zahir dan batin. Yang zahir berupa jasad daripada Nur Muhammad, yang batin berupa ruh terbit daripada Nur Tuhan. Karena terdiri daripada ruh dan jasad, lalu otomatis bangaran Abdullah, barataani Abdullah. Lalakian kah? Bebinian Abdullah. Karena mengandung nurnya Rasulullah. Menurut riwayat cerita, untuk menjohirkan seorang uswatun hasanah yang menjadi contoh, bujur haja abah Nabi Sayyidina Abdullah ternyata menjadi isyarat kepada kita semua. Sudah jelas? Ya paham gak ada paham? Ya paham syukurnya gak ada paham? Papai tetap amplok udah aku juga. Kenapa mama Nabi bangaran Aminah? Semua orang sudah pada tahu bahwa ngaran mama Nabi Aminah. Ngaran mama Nabi siapa? Siti Aminah. Kada mau Siti Badriah. Siti Badriah tuh kawin sudah. Kawin kalau sudah. Mandi lawan aku, kawin ke lain. Mau bener ngorok. Taulah Aminah. Aminah itu artinya orang yang menanggung rahasia Allah. Siapa yang mengandung rahasia Allah? Diri yang johir, rupa jasad.
Jadi diri yang johir rupa jasad ini Pak Aiboy, inilah yang mengandung rahasianya Allah. Rahasia Allah tuh ya diri yang batin rupa ruh, dikandung oleh diri yang johir rupa jasad. Jadi seberataan, jadi di awak kita nih bisa bernama Abdullah juga bernama Aminah. Itu jangan kada tahu. Kalau ceritanya apalagi kekanakan pondokan mesti ya tahu. Hah? Bahwa abah Nabi Abdullah, mama Nabi Aminah, udah mau pun. Tadi ngaran abah Nabi Udin, udah mau. Ternyata menjadi isyarat lawan kita. Jadi diri kita ini disebut Abdullah karena terdiri daripada zahir dan batin, ruh dan jasad. Dan juga sekaligus Aminah karena diri yang zahir rupa jasad ini mengandung rahasia diri yang batin yakni ruh. Sedangkan ruh tadi terbit dari nur Tuhan. Yang mengandung siapa? Berarti Nur Muhammad. Sedangkan Nur Muhammad dari Nur Tuhan. Nur Tuhan asal lawan Tuhan. Ain Allah. Di mana Allah? Ya. Di langit? Nah. Jadi nang bepada memadahkan Tuhan bersemayam di aras, hati-hati. Tsummastawa 'alal 'arsy. Tuhan dia bersemayam di aras. Kalau pian padahkan aras itu di atas, maka Tuhan kada bertempat. La mahallalah. Tuhan tidak bertempat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, ini Sayyidina Ali, bahwa aras itu bukan di mana Tuhan berada. Aras itu bukan tempat di mana Tuhan berada, tetapi aras itu sebahagian tanda kekuasaan Tuhan. Sebenarnya yang sebenar-benar aras itu tidak lain diri kita sendiri yang apabila kita betul-betul mengenalnya. Jadi Pak Aiboy, kejahiran Nabi ini ajang kita untuk mengenal siapa diri kita sesungguhnya. Lalu menjadi contoh, nah dijahirkan Nabi kita nang di Madinah menjadi cermin. Abdullahnya ada di awak seorang, Aminahnya ada. Apa lagi? Ini nang bujur-bujur wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia yakni Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Bukan Tuhan di mana-mana, bukan. Makanya itu insan ini termasuk rahasia Tuhan. Bukan berarti setelah kita kenal lalu menjadi Tuhan, tidak. Nah jadi ini diperhatikan kepada yang tua-tua. Jangan lagi Bahari sudah aja hafal cerita itu, sudah hafal. Nah. Semua yang ada di diri kita ini sebenarnya adalah ada unsur Tuhan. Nah kalau kita sadari unsur Tuhan yang di diri kita itu, maka dengan sendirinya dia esa dengan Tuhan. Dengan sendirinya dia berhadap dengan Tuhan, dengan sendirinya dia bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena unsur Tuhan dengan Tuhannya itu esa. Nah di sini nang dipadahkan dalam Quran, wa huwa ma'akum. Dia serta kamu. Aina ma kuntum. Sekarang pian di mana nih? Di rumah? Di rumah? Pas Pandi. Wa huwa ma'akum, dimanapun kita berada dia menyertai kamu. Kenapa? Karena di diri kita beratan ada unsur Tuhan. Di mana ada unsur Tuhan, di situ nang ampunnya ada. Pernah kita berpisah dengan Tuhan? Bahkan tidak pernah dari awalnya. Hanya saja kita tidak mengenalnya. Perhatikan di sini, timbulnya gerak nih dari napas. Timbulnya perbuatan itu dari jasad. Sekali lagi, terlihatnya perbuatan dari jasad. Jasad bergerak itu dari napas. Napas bergerak itu dari ruh. Ruh dari nur. Nur dari puji Tuhan. Ulangi. Nyamun diulang-ulang nih beliau. Aduh, kita kan benar naikkan kelas juga. Bagaimana ya?
perbuatan itu timbul dari jasad. Jasad itu dari napas. Bergeraknya jasad dari napas. Napas itu dari ruh. Ruh itu dari nur. Nur itu jatuhan dariku. Sekarang boleh ya? Tuhan ingin menyatakan perbuatannya melalui nurnya. Apa guru nur itu? Nah, nur jangan diartikan cahaya. Jangan mentang-mentang bisa bahasa Arab nur itu cahaya. Jangan. Nur itu Pak Aiboy juga laisa, artinya tidak bisa diumpamakan. Kalau nur Tuhan aja laisa, apalagi Tuhannya amat sangat laisa. Jelas kah? Arti laisa tidak bisa diumpamakan. Jangan harap bahasa Arab no itu cahaya. Jangan. Nur itu artikan sumber kehidupan. Nur itu maknai asal kejadian. Nur itu maknai asal mula segala sesuatu. Jangan diartikan cahaya nangkai lampu. Jangan. Nangkai bebinian itu lain nur tuh inur. Jangan lagi mencari Tuhan, karena Tuhan sudah nyata pada nurnya. Bukan Tuhan ini Pak Aiboy lalu hilang, namun sudah gaib pada nurnya. Gaib bukan tidak ada, tapi sudah dalam rupa yang lain. Jelaskan. Jangan sampai lu 2-3 kali buliki. Tuhan itu ada, cuman dalam rupa yang lain. Menampakkan dirinya dalam bahasa ilmu namanya tajalli. Tajalli. Amun ibu-ibu nih paribasanya kada paham juga tajalli apa tajalak mana lagi. Mun tajalak tuh yang soal kada paham juga. Jadi Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam rupa yang lain, yakni nurnya. Nur itu diri Tuhan sendiri, karena berasal dari dirinya sendiri. Nah, dari nur menjadi ruh. Ana abul arwah. Nur Tuhan menjadi ruh. Lalu begitu ruh turun naik. Nah, keluar masuk. Turun naik. Turun keluar, naik masuk. Begitu ruh itu turun naik atau keluar masuk, dipadahkan napas. Berarti napas itu nama johir ruh. Berarti napas itu kembaran ruh. Jelas kah? Begitu ruh keluar masuk sambatan napas, padahal itu ruh. Dari napas yang keluar masuk itu mesranya ke batang tubuh. Begitu mesra ke batang tubuh, maka timbullah perbuatan gerak dan diam. Jelas? Semuanya itu daripada Pak Bu, afalnya Allah.